KB, Gio, Omawa di Land of Dawn. Welcome to the kick-off of game number 1 best of 3 series. Alright, kita sudah mulai masuk ke Land of Dawn kali ini di match kita yang kedua. Tim rookie dua-duanya, sama-sama dengan nuansa baru, dengan roster yang baru, akan saling berhadapan, akan saling berjibaku di area mid kali ini. Dan di area atas sudah ada Sorizo, di area bawah sudah ada Hazama bersama dengan Simba. Oh wow, Jawhead Gold Lane aku sudah lama sekali tidak melihat hal tersebut terjadi. Tapi untuk rotasi aku cukup setuju karena untuk 1v1 situationnya juga dia pakai high and dry. Dan bahkan Gamora sudah memberikan tekanan ke arah Finzi di bagian mid lane. Agak sedikit tertekan sepertinya, early stage yang cukup merugikan bagi seorang Finzi. Di sisi lain Jensena mencoba untuk melakukan poros rotasi dengan sangat amat cepat sehingga Sorizo tidak mampu untuk mengganggu ke arah Hazim yang sedang melakukan jungle di area jungle dalam dari Geng Kapak. Alright, terus sementara itu dari Barbosa dan juga Gamora saling bahu-membahu untuk clearing minion. Gak ada yang mencoba untuk mengganggu dari seorang Hazim, walaupun di sana Jensena selalu siap siaga seperti satpam di area depan sana. Tapi sementara di area bawah Hazama dan juga Simba masih mencoba untuk sabar dulu, karena seperti KB bilang juga, melihat Jawhead di arah Goldland udah lama banget, benar-benar seperti nostalgia banget ya, Be. Omawa, Jawhead Gold Lane, what do you think Omawa? Oh, gue bilang itu sakit banget sih sebenarnya, masih sakit-sakit parah. Dan apalagi dia ketemu dengan Esmeralda yang notabene dengan adanya Eject Smart Missile juga itu bisa sekali aja berjumpa separuh HP bakal terkuras habis oleh Hazama. Dan itu tinggal menunggu sebenarnya untuk Unstoppable Force agar bisa melakukan duel 1v1 bersama dengan Esmeralda-nya. Jadi untuk di bottom lane seharusnya gak ada masalah untuk Jawhead-nya, terutama dengan balik lagi yang tadi KB bilang, dengan adanya emblem High and Dry yang dipegang oleh Jawhead. Jadi memang difokuskan untuk bisa memenangkan lane di 1v1. Oke, itu ekspektasinya. Tapi seperti yang kita lihat seolah-olah terzoning oleh Simba. Dan Simba seperti memainkan dengan sangat manis di bagian gold lane. Namun first blood tiba-tiba out of nowhere menuju ke arah Jensena. 4 versus 3 tentunya di bagian Turtle mencoba untuk mengamankan Turtle terlebih dahulu. Tapi Geng Kapak mencoba untuk diganggu oleh Sorizo. 1v3 situation. Tapi kali ini Sorizo-nya benar-benar mengeluarkan flicker ke arah belakang. Barbosa bakal coba ditabrak begitu saja. Hazam mendapat 1 point kill. Tapi di belakang sana lihat yang tercuri dari satu Turtle-nya dan dicuri begitu saja oleh seorang Hazim. Hazim masih punya quad shadow double kill daripada seorang Simba. Simba mengincar ke arah Vinci, 1 hit lagi tapi ternyata ke arah Jensena dan Max berhasil mendapatkan 1 point killnya. Feather Astrike juga mendapatkan 1 dari seorang Vinci. Bigetron Beta lagi-lagi mendapatkan 1 point kill dan bahkan ini pertukaran yang sangat amat tidak adil, 5-1. Gio. Ya, aku sebenarnya kagak notice tadi ketika Barbosa yang udah Scatul Maut masih mencoba untuk maju. Niatnya mungkin baik ya, dia mencoba untuk holy healing ke arah teman-temannya, tapi harus dibayar dengan nyawa. But it's okay, 5-1, fair, bukan fair enough lagi, malah keuntungan yang sangat-sangat baik sekali dari Bigetron Beta kali ini. Dan untuk teman-teman dari Geng Kapak, mereka harus mencoba untuk mereset lagi, karena dari hal yang dilakukan di arah Turtle tadi sama sekali nggak baik. Soul skill yang beberapa kali juga miss dan akhirnya nggak bisa ditumbangkan satu persatu dari mereka. Ya, dan bahkan ini pertukaran poin kill tidak adil. Dan bahkan masih ada Vinci juga, Feather Astrike. Dan itu dia flame shot Omawa. 1 korban lagi, GPX nggak boleh keculik 1 demi 1 Omawa. Iya, ini kayak di early aggressionnya benar-benar dipegang kendalinya oleh Bigetron Beta. Terlihat bahwa dari Max juga yang berhasil untuk mendapatkan full farm tanpa gangguan sama sekali. Dan sudah menjadi sesuatu pasti untuk GPX. Mereka wajib untuk bisa menetralkan satu lane. Dan inilah hal yang memang harus dilakukan oleh GPX untuk mendapatkan satu lane. Tapi apakah worth it karena ditukarkan juga untuk di top lane nantinya? Damage dari Max yang begitu besar, Be. Iya bener banget, dan bahkan di top lane damage-nya masih tidak henti-henti digemparkan oleh seorang Gamora. 1 kill, bahkan 2 diamankan oleh Bigetron Beta. 82 poinnya sekarang ini benar-benar kerugian bagi teman-teman tim Geng Kapak karena Bigetron Beta. Mereka melakukan rotasi dengan cepat, wings by wings, dan bahkan holy healing membuat semua rotasi menjadi sebuah keuntungan bagi mereka. Dan mid lane mungkin akan jadi korban selanjutnya, tapi Turtle kali ini seperti jadi objektif yang sangat amat mudah. Ini kayak bener-bener kayak ngambil permen dari bayi Omawa.
Entah kenapa Waduh. yang dilakukan Bigetron Beta bener-bener lancar banget. Tapi kali ini Maxnya harus lebih hati-hati karena tadi di turtle yang pertama dia sudah kecurian dan ternyata 2 kali retri warkup dari Max. Dia harus benar-benar memperhatikan retributionnya yang kali ini tercuri dan bahkan Gamora yang harus diculik. Jadi kerugian dan itu adalah shutdown yang mahal, Gio. What happened Ayah Naon Max? Kalau begitu ceritanya, tapi sementara itu 2 kali turtle yang diamankan, tapi bisa dibalas oleh teman-teman Bigetron Beta, mendapatkan beberapa poin kill. Tapi kali ini enggak. Dari GPX mereka benar-benar belajar. Sementara itu di area atas, Rhea head to head situation dengan Soriso ditambah dengan ada Jensen. Nah, sepertinya dari Soriso hanya bisa pasrah karena tinjunya nggak ada yang bisa menumbangkan dari 2 player ini. Sedangkan Barbosa dan juga Gamora mencoba untuk memberikan damage dengan Feather Ice Strike. Holy Baptist juga tadi terkonek pada John Cena, tapi you can see me bro, katanya. Dia masih bisa bertahan ke area belakang. Kali ini mencoba untuk lebih dan membuat teman-teman dari Bigetron Beta harus mundur ke area belakang. Ya, perlahan-lahan ini seperti yang tadi kita ngomongin soal pick off Omawa. Gimana di menit yang ke-6, 8-4 Omawa poinnya. Iya, menurutku satu kesalahan besar tadi adalah 2 kali mereka menonton Turtles. Itu kayak sayang banget karena kalau kita lihat memang dari BTR mereka lagi menang jumlah pemain di dalam Turtle Pit. So, iya, ketika ada tim fight besar yang terjadi seperti ini, tampaknya bisa dimenangkan oleh pemain-pemain dari GPX karena memang mereka mereka lagi menang jumlah banget gitu loh. Yes, dan bahkan lihat Max yang mencoba untuk menggaruk-garuk semuanya, like and punch di shutdown 1 demi 1, tapi Hazim bakal dikejar juga. Lihat bagaimana movement speed dari Maxnya, bahkan ada saya Phantom Shuriken tidak cukup, double kill diamankan oleh Max di bagian jungle. Max seolah tidak terhentikan sebagai jungler, tapi balik lagi untuk turtle setupnya. Bigetron Beta masih punya PR yang cukup banyak karena lihat perbandingan dari goldnya, dan Vinzi harus hilang flick out langsung tiba-tiba dari Sorizo, langsung masuk Montek FYP dari MDL season yang keempat minggu yang pertama sepertinya langsung dibalaskan begitu saja, ditabrak dengan Basya Shield Unity, mencoba untuk bertahan. Barbosa Holy Healing mencoba untuk mendapatkan durability lebih, Hazama harus tumbang, begitu juga mungkin dengan John Cena kalau dia masih bertengger di bagian mid lane. Turret sudah ditumbangkan, Rhea baru datang, dan ini menjadi mimpi buruk bagi geng Kappa karena mereka juga terinvasi jungle dari purple buff-nya, Gio. Iya, betul sekali. Apalagi turtle yang ketiga kali ini akan menjadi objektif dari teman-teman Bigetron dan juga geng Kapak. Nggak boleh terjadi kesalahan yang sama, karena kalau misalnya mereka kecurian lagi, ini bakal bahaya. Tapi reward manipulation kali ini beradu dengan Feather Ice Strike. Sorizo-nya nggak bakal bisa kemana-mana, dan Gamora masih bisa selamat dengan wings by wings-nya, menyelamatkan burung yang sudah menggerut di area atas sana. Tapi mencoba untuk melakukan defensif di area atas. Holy Baptism-nya hanya mendinai saja, tapi Barbosa terlalu offset dari garis depan. Simba kali ini belum ada Falling Star Moon dikeluarkan, tapi Jensen hanya mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill. Bahkan 1 orang Sorizo dan Barbosa hanya menjadi susul berikutnya dari jauh head. Hazama lagi dan lagi harus tumbang bersama dengan Jensen. Vinci menjadi target untuk Feather Ice Strike. Adilkan force kali ini gak bisa kepada dari seorang Vinci, bahkan triple kill looking for Maniac. Rhea-nya mau kemana kamu sayang? Ayo sini sama aku, Maniac aja yuk. Tapi bisa dapatkan, ternyata hanya untuk Simba poin killnya KB. Hampir saja mendapatkan Maniac dan ternyata tidak berhasil dari seorang Max yang mendapatkan Maniac tersebut, dan ternyata 4 hero harus hilang di bagian top lane. Sementara Sorizo 1v2 situation mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, dia masih punya double jab ke arah belakang, mencoba untuk mundur. Petinju yang kehilangan ringnya kejar-kejar tentunya sama seorang robot gedek, tapi Hazama masih bisa untuk mundur dari kedua belah hero ini, karena kalau Hazama tadi benar-benar coba untuk dive in dan malah di HBD balik, ini malah jadi kerugian bagi Hazama. Ini benar-benar jadi kerugian bagi geng Kapak juga. 19-9 itemization-nya Om Wawa. Yes, dari segi item sendiri Roger dari Max ini sudah mulai menggila sekarang. Windtalker, Endless Battle, masih ada War Axe juga, dan bahkan bisa mengarah ke Blade of Despair. Sudah terlihat berbahaya banget, apalagi Max kali ini meskipun tadi gagal dari segi retribution, tapi pastinya bisa dimaafkan dengan tanpa ke pick off sama sekali, dan dia muncul di momen yang tepat tadi untuk bisa mendapatkan 3 kill atas GPX di top lane. Dan ini Oke, dia. langsung coba untuk team fight dulu, terlebih dahulu ditabrak begitu saja ke bagian belakang, tapi kali ini Vinzi masih punya 1 reward manipulation, ditahan Maxnya juga di Holy Healing, bahkan Jensen tidak mampu untuk menumbangkan 1, dan di belakang sudah ada Sampa, Stable Force, dan bahkan Godlike diamankan begitu saja. Maxnya masih survive, killing spree, save the day, ditos dulu. Barbosa juga tidak bisa di pick off, dan bahkan Bigetron Beta tidak mengalami kerugian karena 2 ditukarkan 2, Gio.
pengalaman memang guru yang mahal. Itu dibuktikan oleh seorang Max kali ini dengan 806. Belum ada satu orang pun yang bisa mempick off mantan pemain MPL kita ini. Ini benar-benar menunjukkan kualitas dan juga tajinya dia. Bermain dengan sabar walaupun ada segala kekurangan yang dilakukan ketika melakukan retribution. Dan ini dia jawab dengan beberapa poin kill yang diamankan. Dan ini membuat teman-teman dari geng Kapak harus memutar otaknya kembali, apalagi dari hero-hero yang dia miliki. Dengan Jawhead sebagai assassin, kita tahu darahnya nggak cukup tebel. Baxianya sebagai tank memberikan inisiasi kali ini, tapi memang belum cukup maksimal. Bahkan sudah sampai terpick off 6 kali Om Wawa dan KP. Iya, dari segi perform sendiri juga Gapex mereka butuh untuk melakukan farmingan terlebih dahulu. Karena kalau dilihat memang untuk junglernya ya ini udah level 15 si Max. Jadi mereka pasti akan memaksimalkan hal ini. Mereka akan mendapatkan atau berusaha untuk mendapatkan Lord yang pertama. Dan untuk pick off-nya dari BTR, mereka juga harus berhati-hati jangan sampai ke pick seperti di match pertama kita. Ya Gio? Yes, benar. Oke. By the way, setup Lord sudah mulai dilakukan oleh kedua belah tim kali ini memasuki menit yang ke-11. Roger dari Max masih belum ditumbangkan sama sekali Sorizo. Dia sudah memiliki satu Oracle dan jangan lupakan juga Favor Rom item dari Barbosa membuat dia sangat amat sustain di lini depan. Dia per 15 detik akan memberikan heal terhadap hero-hero yang sangat amat membutuhkan heal atau paling sekarat. Dan kali ini Max dalam ancaman, dia langsung dipaksa untuk mundur. Void Crystal keluar juga daripada seorang Finzi. Dan Rhea udah punya Ice Queen One untuk memberikan sedikit efek slow dan akan sangat berkesinambungan dengan real world manipulation oleh seorang Finzi. Tapi Federal Astrax sudah digunakan, Rey dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Langsung ada Baksia Shield Unity, bahkan mencoba untuk menabrak lini depan, tapi Jensena hanya bermain dengan roda manisnya dan Holy Crystal sudah dimiliki oleh seorang Simba. Team fight-nya akan lebih jangka panjang lagi, tapi kali ini sudah mulai ditabrak begitu saja. Akankah didapatkan Lordnya tanpa adanya Retri Warkop kali ini, dan bahkan ada satu Holy Baptism hilang begitu saja dari Jensena, dan langsung ada Falling Star Moon. Rhea mencoba untuk bertahan, tapi kali ini Rhea harus ditumbangkan. Double kill dari Max di bagian jungle membuat Bigetron Beta kali ini sangat amat unggul di menit yang ke-12 dengan satu Lord yang pertama, Gio. Bahkan dari gak cuman itu, ada network yang lebih unggul lagi. Dari point killnya udah sangat jelas lebih unggul. Dan dari segi itemnya Om Wawa, ini udah seunggul mana Om Wawa? Ya udah sangat-sangat jauh sekali, apalagi Max yang bakal mengarah ke Immortality sebentar lagi. Ini bisa terlihat dari perbedaan level juga sih tadi antara Max dengan juga junglernya Hazim, yang dimana Hazim masih baru menyelesaikan War X, ada Endless juga dengan Melvic Roll, tapi itu bakal sulit untuk bisa mengejar ketinggalan 6 item yang akan diselesaikan oleh Max. Bahkan tadi Gamora udah sakit banget mengeluarkan Federal Ice Strike dan membuat orang Hazama udah setengah darah dan harus melakukan setup. Apalagi Lordnya sudah muncul ke area bawah kali ini KB. Iya, bahkan mencoba untuk ditabrak terlebih dahulu. Langsung coba untuk Federal Strike kena 2. Mencoba untuk bertahan Hazama. Satu hit lagi ditinju dan tidak benjol di belakang seragam Gamora, tapi ditukarkan begitu saja. Bahkan Rhea mencoba untuk memacu seorang Simba, tapi Simba masih punya absorb damage cukup tinggi di flame shot ke arah belakang. Tapi kali ini real world manipulation sudah di pop out. Finzi nggak punya source skill lagi, mencoba untuk ditabrak, tapi Hazim belum mengeluarkan shadow killnya. Dan bahkan kali ini Hazim masih bertahan terlebih dahulu. Jensena datang mencoba untuk Baksia Shield Unity. Void Crystal membubarkan pasukan dari Bigetron Beta. Di bagian top lane, Max juga tidak mau mengambil resiko yang lebih dalam lagi karena dia memegang 10 kill. Pecah celengan, ini bakal jadi gold yang sangat amat menggiurkan bagi geng Kapak, Gio. Asli. Dan sebenarnya geng Kapak udah mulai mengerti pola permainan dari Bigetron Beta. Dia mengincar ke arah seorang Parsia milik Gamora, dan itu adalah poin utamanya, way to victory kalau bisa dibilang, karena dia punya damage yang besar, berada di posisi yang baik. Dan kalau misalnya dia bisa ditumbangkan, teman-teman dari geng Kapak dengan adanya Hazim, dengan adanya Rhea, dia bakal bisa masuk melalang buana kemanapun dia mau. Dan itu terbukti dari tadi kita lihat sudah bisa didapatkan satu poin kill, tapi Hazama kali ini akan menjadi bulan-bulanan dari teman-teman Bigetron Beta. Dengan The Volley Star dikeluarkan, gak bisa membuat Hazama bertahan lebih lama lagi, tapi ada Rhea kali ini menjadi target berikutnya dengan absorb yang sudah terisi dari seorang Simba. Tentunya ini kan bahaya banget. Federal Ice Strike kali ini coba untuk mendapatkan beberapa poin kill ke arah depan sana, KB.
Ya bahkan coba untuk langsung bertahan dari reward manipulation. Jensen tumbang, Raya juga tumbang, dan bahkan satu persatu mulai tumbang dari geng kapak. Tersisa hanya Vinci dan juga Hazim mencoba untuk membersihkan wave minion dengan cepat. Masih ada Void Crystal, semuanya sekarat. Masih ada Holy Healing juga. Maxnya berfokus sama base. Max hanya fokus ke base, dan ternyata yang terekspos di depan sana langsung mencoba untuk dipaksa dengan seorang Max yang mencakar-cakar karena base-nya bikin orang beta 1-0.